Apa yang dipamerkan oleh Mario sehingga dia memperlakukan David sekejam itu, patut rasanya harta sumber kekayaan dari Mario ini, yaitu bapaknya, itu harus ditelusuri juga lebih lanjut lagi. Tidak hanya diberitakan sekian hartanya, tidak hanya diberitakan ini jumlahnya, ini asetnya, segala macam. Kasus Mario dan David. Sebelumnya mari kita doakan mudah-mudahan saudara David diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, pulih kembali seperti semula. Kalau kita melihat perkara Mario terhadap David ini, dengan kepalanya diinjak, dengan kepalanya ditendang, disiksa sedemikian rupa, itu perbuatan yang sangat keji dan kejam sekali yang dilakukan kepada David yang merupakan anak di bawah umur. Sedangkan Marionya di sini adalah seorang dewasa. Saya tidak mau tahu apa motifnya, siapapun yang terlibat di sini. Tapi apapun itu yang dilakukan oleh Mario ini sungguh sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Sehingga kalau menurut saya selaku pengacara dan praktisi hukum, Mario ini harus dihukum seberat-beratnya. Pasal yang pantas minimal kepada Mario ini, pasal 76C, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Pasal penganiayaan, kalau juga di situ tidak dilakukan oleh Mario saja, ada beberapa orang di situ, itu harus masukkan juga pasal pengeroyokan di situ. Itu yang pas. Kalau teman-teman kepolisian, tentunya saya percaya dan yakin teman-teman kepolisian sangat profesional di sini dan menemukan pasal yang lebih berat dari apa yang saya sebutkan tadi, mending masukkan. Biar ada efek jerahnya. Biar dia kapok. Mario itu sudah dewasa. Sedangkan David anak di bawah umur. Masih anak-anak. Tapi begitu kejinya, begitu kejamnya Mario kepada David ini. Apa yang dilakukan oleh Mario kepada David. Jadi saya berharap mudah-mudahan hukuman yang dijerat kepada Mario ini berat dan mempunyai rasa keadilan terhadap keluarganya. Tentunya keluarga David di sini. Terus lebih menarik lagi di sini, kita tahu semua dari pemberitaan dan apa yang muncul di media-media dari kemarin itu, Mario ini merupakan anak dari pegawai negeri yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Namanya pegawai negeri itu, tentunya keluarganya pun harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Makanya, kalau bapaknya hanya dicopot jabatannya, atau bahkan dikeluarkan dari Dirjen Pajak atau dipecat sebagai pegawai negeri, itu tidak cukup. Itu hanya hukum administrasi. Itu bukan pidana. Dengan gaya hidup Mario, dengan apa yang dipamerkan oleh Mario, sehingga dia memperlakukan David sekejam itu, patut rasanya harta sumber kekayaan dari Mario ini, yaitu bapaknya, itu harus ditelusuri juga lebih lanjut lagi. Tidak hanya diberitakan sekian hartanya, tidak hanya diberitakan ini jumlahnya, ini asetnya, segala macam. Dan sekali lagi, tidak hanya dipecat ataupun dicopot dari jabatannya. Itu cuman hukum administrasi. Artinya di sini harus yang lebih berat lagi. Pertama,
KPK harus menelusuri terhadap harta kekayaan bapaknya Mario ini. BPK harus menelusuri terhadap harta kekayaan bapaknya Mario ini. Dari mana sumbernya? Dari tahun berapa? Terus sumbernya dari mana? Kalau misalnya sumbernya tidak ketahui, ya KPK harus ada tindakan di sini. Atau sumbernya ternyata dari sumber instansi negara, ya tentunya juga KPK harus tegas untuk menyatakan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu undang-undang korupsi. Itu jadi bapaknya Mario ini harus lebih lanjut lagi diperiksa secara hukum pidana, tidak hanya secara hukum administrasi saja. Tidak hanya dipecat dan dikeluarkan dari pekerjaannya, tapi BPK dan KPK harus menelusuri sumber dana yang dipakai oleh Mario ini. Sumber dananya Mario kan bapaknya. Berarti dari bapaknya ini juga harus ditelusuri. Itu kalau terkait permasalahan kasus Mario yang menimpa kepada saudara kita, kepada adik kita yaitu David.